Ada sesuatu yang diam-diam berubah, bukan di layar berita, bukan juga di pidato pejabat, tapi di tempat yang paling dekat sama hidup lo, di makanan yang lo makan setiap hari. Harga naik, pasokan kadang hilang, distribusi terasa makin lambat, dan yang paling aneh, ini semua terjadi di dunia yang katanya teknologinya sudah maju, produksi sudah efisien, dan sistem sudah modern. Ironisnya, semakin canggih dunia ini, semakin rentan kita terhadap satu hal paling dasar, makan. Dan di tengah semua itu, ada satu pertanyaan yang mulai terasa mengganggu. Ini benar-benar krisis atau ada sesuatu yang sengaja diarahkan? Karena kalau lo perhatiin lebih dalam, ini bukan sekadar soal sawah yang menyusut atau cuaca yang berubah. Ini seperti pola yang berulang, sistematis, dan terasa terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Gue pengen lo lihat ini bukan sebagai teori yang aneh-aneh, tapi sebagai realita yang pelan-pelan mulai kelihatan jelas kalau kita mau jujur melihatnya. Selama ini, narasi yang kita dengar selalu sama. Krisis pangan terjadi karena populasi meningkat, lahan berkurang, perubahan iklim makin ekstrim, dan distribusi yang belum merata. Semua itu benar, tapi anehnya, itu cuma permukaan. Karena kalau kita gali lebih dalam, ada satu hal yang jarang dibahas secara terbuka, bahwa pangan itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga alat kendali. Dan dalam sejarah, siapa yang menguasai pangan, dia yang menguasai stabilitas. Kita hidup di zaman di mana makanan bukan lagi sekadar hasil dari tanah dan kerja keras petani. Makanan sudah jadi komoditas global, dikontrol oleh sistem yang kompleks, melibatkan korporasi besar, kebijakan internasional, dan pasar yang bisa digerakkan oleh kepentingan tertentu. Lo mungkin berpikir, selama ada petani, selama tanah masih ada, harusnya kita aman. Tapi kenyataannya, petani hari ini bukan lagi pemegang kendali utama. Mereka terjebak dalam sistem yang mengharuskan mereka membeli benih, pupuk, dan bahkan menjual hasil panennya dengan harga yang sudah ditentukan oleh pasar yang tidak mereka kuasai. Disinilah mulai terasa aneh. Produksi pangan global sebenarnya masih cukup. Dunia tidak benar-benar kekurangan makanan. Tapi kenapa kelaparan masih terjadi? Kenapa harga terus naik? Kenapa distribusi terasa seperti sengaja dipersulit? Jawabannya tidak sesederhana karena kurang, tapi lebih dekat ke karena diatur. Krisis pangan modern bukan lagi soal gagal panen, tapi soal akses. Lo bisa punya beras di satu negara, tapi tidak bisa mengirimnya ke negara lain karena regulasi. Lo bisa punya stok melimpah, tapi harga tetap tinggi karena permainan pasar. Bahkan dalam beberapa kasus, makanan bisa sengaja dibuang demi menjaga harga tetap stabil. Kedengarannya kejam, tapi itu logika pasar. Dan di dunia yang dikendalikan oleh logika seperti ini, kebutuhan dasar manusia bisa berubah jadi alat permainan. Sekarang, coba kita tarik ke tahun 2026. Banyak prediksi yang bilang krisis pangan akan makin terasa. Tapi pertanyaannya, krisis seperti apa? Apakah benar karena kita kehabisan lahan, atau karena sistem yang membuat akses terhadap pangan menjadi semakin sulit bagi sebagian besar orang? Lo harus ngerti satu hal, krisis itu bukan selalu tentang kekurangan. Kadang, krisis itu diciptakan dari ketidakseimbangan. Ketika satu pihak punya kontrol lebih besar atas distribusi, harga, dan akses, maka pihak lain akan selalu berada di posisi yang lemah. Dan disitulah kekuatan muncul, bukan dari memiliki semuanya, tapi dari mengatur siapa yang bisa mendapatkan apa. Ini bukan teori konspirasi, ini logika kekuasaan. Dari dulu sampai sekarang, kontrol terhadap sumber daya selalu jadi alat utama untuk mengendalikan masyarakat. Dulu mungkin minyak, sekarang pangan mulai mengambil perang itu. Karena tanpa minyak, hidup mungkin sulit, tapi tanpa makanan, hidup berhenti. Dan yang bikin ini makin kompleks adalah cara sistem ini bekerja tidak terlihat. Tidak ada satu pihak yang berdiri dan bilang, kami mengontrol pangan dunia. Semuanya berjalan lewat mekanisme yang terlihat legal, rasional, bahkan perlu. Regulasi dibuat untuk stabilitas, pasar dibuka untuk efisiensi, teknologi dikembangkan untuk produktivitas. Tapi di balik semua itu, ada konsentrasi kekuatan yang makin mengerucut ke segelintir pihak. Lo mungkin ngerasa ini jauh dari kehidupan lo. Tapi coba lihat lagi. Harga beras naik, harga minyak goreng sempat langka, distribusi pupuk bermasalah, impor dibatasi lalu dibuka lagi. Semua itu bukan kejadian acak. Itu bagian dari sistem yang terus menyesuaikan diri. Dan kita, sebagai konsumen, seringkali cuma bisa ikut arus. Yang lebih mengkhawatirkan bukan krisisnya, tapi ketergantungan kita. Kita semakin jauh dari sumber pangan kita sendiri. Kita tidak lagi menanam, tidak lagi memproduksi, kita hanya membeli. Dan ketika sistem distribusi terganggu, kita tidak punya banyak pilihan. Kita tidak punya kontrol. Di titik ini, krisis pangan bukan lagi sekadar ancaman, tapi sudah mulai jadi realita yang dibentuk oleh sistem. Dan ketika sesuatu bisa dibentuk, berarti itu juga bisa digunakan. Digunakan untuk menekan, untuk mengatur, bahkan untuk mengarahkan kebijakan dan perilaku masyarakat. Bayangin kalau suatu saat akses pangan menjadi terbatas, bukan karena tidak ada, tapi karena tidak bisa dijangkau. Harga terlalu tinggi, distribusi tidak merata, atau aturan yang membatasi.
Di situ, siapa yang punya kontrol akan punya kekuatan yang luar biasa. Mereka tidak perlu menguasai negara, cukup menguasai makanan. Dan disinilah kita harus mulai berpikir lebih kritis. Bukan untuk takut, tapi untuk sadar. Karena selama kita melihat krisis ini hanya dari permukaan, kita akan terus jadi bagian dari sistem tanpa pernah benar-benar memahami bagaimana sistem itu bekerja. Solusinya bukan berarti kita harus melawan sistem, tapi memahami posisi kita di dalamnya. Mulai dari hal kecil, seperti lebih sadar terhadap sumber pangan, mendukung produksi lokal, dan tidak sepenuhnya bergantung pada satu jalur distribusi. Karena semakin kita bergantung, semakin mudah kita dikendalikan. Krisis pangan 2026 mungkin tidak datang dalam bentuk kelaparan massal seperti yang sering dibayangkan, tapi dalam bentuk yang lebih halus, lebih sistematis, dan lebih sulit dilawan. Harga yang perlahan naik, akses yang makin terbatas, dan pilihan yang semakin sedikit. Dan kalau lo perhatikan, semua itu sudah mulai terjadi sekarang. Di titik ini, gue nggak mau lo keluar dari video ini cuma dengan rasa takut. Karena takut doang nggak pernah bikin orang berubah. Yang gue pengen, lo keluar dengan rasa sadar. Sadar kalau dunia ini nggak sesederhana yang selama ini kita kira. Bahwa apa yang kita makan, apa yang kita beli, bahkan apa yang kita anggap normal, ternyata bisa dibentuk, diarahkan, bahkan dimanfaatkan oleh sistem yang jauh lebih besar dari kita. Dan ini bukan soal pesimis, ini soal jujur sama realita. Karena jujur aja, yang berbahaya itu bukan krisisnya. Yang berbahaya itu ketika kita nggak sadar kalau kita lagi ada di tengah krisis. Kita tetap hidup seperti biasa, tetap konsumsi tanpa mikir, tetap bergantung tanpa punya alternatif. Sampai akhirnya satu hari kita sadar, pilihan kita sudah habis. Dan di titik itu, semuanya sudah terlambat untuk disesali. Lo nggak harus jadi petani, lo nggak harus langsung berubah drastis. Tapi setidaknya mulai dari cara lo melihat. Mulai dari kesadaran bahwa ketahanan itu bukan cuma soal uang, tapi soal akses. Bukan cuma soal seberapa banyak yang lo punya, tapi seberapa siap lo kalau sistem yang selama ini lo andalkan tiba-tiba berubah. Karena di dunia yang terus bergerak ini, yang bertahan bukan yang paling pintar, bukan yang paling kaya, tapi yang paling peka membaca arah. Dan mungkin ini terdengar agak keras, tapi kenyataannya memang begitu. Sistem tidak pernah dirancang untuk semua orang menang. Selalu ada yang diuntungkan, selalu ada yang tertinggal. Pertanyaannya sekarang sederhana, lo mau ada di sisi yang mana? Karena pada akhirnya krisis pangan 2026 ini bukan cuma tentang makanan. Ini tentang kontrol. Tentang siapa yang punya akses, siapa yang punya pilihan, dan siapa yang hanya bisa menerima keadaan. Dan kalau lo masih menganggap ini hal yang jauh, hal yang tidak akan menyentuh hidup lo, mungkin itu justru tanda paling jelas kalau sistemnya bekerja dengan sangat baik. Jadi, sebelum semuanya benar-benar terasa nyata, sebelum harga makin tidak masuk akal, sebelum pilihan makin sempit, ini waktunya buat mulai sadar, pelan-pelan, tanpa panik, tapi juga tanpa mengabaikan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil yang dianggap sepele. Dan kalau lo sampai di titik ini, berarti lo bukan sekedar nonton, tapi lo mulai mikir. Dan itu langkah yang jarang diambil banyak orang. Kalau lo ngerasa ini penting, kalau lo ngerasa sudut pandang kayak gini perlu lebih banyak didengar, bantu sebarkan. Bukan buat gue, tapi buat orang-orang yang mungkin masih melihat semuanya dari permukaan. Like, share, dan subscribe, supaya kita bisa terus bahas hal-hal yang gak selalu nyaman, tapi penting buat dipahami.